Berita baru nih, dan inilah berita barunya. Tara mak jreng. Ini parah nih. Tenang. Apa sih coba sih? Ini parah nih. Tenang. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo? Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Sorry ya. Terus jawab. Iya. Itu jawaban anak abah. Sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Sorry. Terus kan etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit, itu bukan kebijakan ekonomi. Aduh, mantan gubernur saya si Ganjar nongol lagi. Harus diingat Pak, dulu ya sering sekali banyak pemerintah kita, orang-orang di instansi kita ya, mereka menggunakan dana itu sangat menghambur-hamburkan. Ya taruhlah ya Pak ya, saya ingatkan dulu, ingat gak ada lem eyeball, buat apa beli lem banyak-banyak gitu ya. Terus ada kasus lagi, ada dana berlebih ya, kelebihan dana ya. Ya itu kan kasusnya teman kamu Pak ya, si Anies Baswedan. Itu contohnya gitu aja ya. Banyak hal yang sifatnya tidak penting, tapi di situ menjadi sisi yang bisa untuk dikorupsi. Nah, Bapak Prabowo tidak menginginkan itu ya. Bangsa ini sudah banyak carut marut dan juga pemborosan pada hal yang tidak penting. Tapi jika itu penting, itu bangsa dan negara, kenapa tidak? Ya kan? Itu. Jadi toh juga banyak teman-teman dari Anda Pak Ganjar ya, yang bermasalah juga kan, yang ketangkep juga kan, gitu. Menanya. Terbalik diajak ngobrol ke kolot kalau nggak jawab. Mana nanya. Uing nanya. Coba sekali deh. Mana nanya. Kepret kok ai. Loh, ini ormas ta? Kirain kompetitornya Shopee. Katanya mau membentuk partai, tapi ya mungkin belum mumpuni kali ya. Untuk sementara ormas dulu aja. Coba tebak anggotanya ada siapa aja? Ya kalau menurut gue sih ya, anggotanya itu mayoritas anggota ormas FPI yang udah dibubarin kemarin, gabung pindah nama. Ya salah satunya ada Tarwiyah. Oh ya, kok nggak ormas perubahan? Anies Baswedan hadiri deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, diisi mantan tim sukses. Ancang-ancang Pilpres 2029 ya Pak. Saya nggak mau komen macem-macem tentang Abah, nanti saya diserang oleh anak Abah. Biar mulut netizen saja yang komentar. Calon-calon jadi partai 0, ini mah nggak akan laku. Taruhan apa? Ini akan jadi partai nantinya, biar dipanggil ketum. Pak Anies mau jadi ketum. Nis
lakumu cuman sama pemilihmu saja. Lanjutkanlah main-mainan orang penting. Siap keok lagi di 2029. Gelandangan nyungsep. Kalau kalah, yang bilang curang lagi legowo aja. Ntar kalah lagi, malah nyalain pemerintah lagi. Mending nggak usah ikut deh. Saya nggak mau komen macem-macem, cukup mulut netizen aja. Aku diserang anak abah. Nambah lagi nih varian baru dari pasukan rasa jeruk, mulai pasukan kebersihan jalan. Pasukan keamanan parkiran dan perkotaan. Kini muncul lagi ormas dengan kostum full orange. Namanya Gerakan Rakyat. Logonya bentokan ronda. Mungkin maksudnya ormas ini akan menjaga Indonesia ibarat perkumpulan orang ronda yang menjaga keamanan para warga. Narasi yang beredar sih ormas Gerakan Rakyat ini muncul karena terinspirasi dari sosok Anies Baswedan. Tapi kayaknya lebih tepat kalau ini adalah perkumpulan relawan pendukung Anies yang akhirnya bergabung membentuk ormas. Karena kalau dilihat dari jajaran pengurusnya, hampir full diisi oleh tim sukses Anies di Pilpres kemarin. Jadi bukan hal yang nggak mungkin nih ormas ini nantinya akan berevolusi jadi partai dan menjadi kendaraan Anies untuk 2029 nanti. Apalagi ormas ini mengklaim udah ada 38 dewan pimpinan wilayah di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian yang tertarik mau gabung, boleh loh, kalian bisa langsung join di link berikut ini. Kali aja karir kalian dimulai dari sini. Semangat terus buat pasukan jeruk. Anies Baswedan bikin ormas. Nggak tahu ini apakah Anies Baswedan sendiri yang membuat ormas atau ini bentuk dari dukungan masyarakat terhadap Anies Baswedan. Ya kan? Ini sih katanya pengkelompokan masyarakat yang dulu mendukung Anies Baswedan. Ini cukup menariknya karena Anies Baswedannya pun hadir di sana. Sama halnya dengan Partai Perubahan yang kemarin terbentuk juga terinspirasi dari Anies Baswedan juga. Ini saya mempunyai analisis ya bahwasanya bisa saja ini menjadi kendaraan untuk Anies Baswedan maju pada Pilpres tahun 2029. Why not? Pasti itu bisa menjadi kendaraan karena satu ormas, satu lagi partai. Ini pasti akan mengusung ataupun mengusulkan. Ya, ini kayaknya udah persiapan. Tapi ini kan, ini gak rame, gak dirujak sama netizen. Beda halnya dengan Gibranku kemarin hanya pembentukan ketua DPD Depok ya, padahal Gibrankunya kan sudah ada sebenarnya pada tahun 2024 ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Itu sama seperti tadi ya, ormas tadi bentuk kelompok masyarakat yang mendukung Gibranku sebagai wakil presiden pada waktu itu. Sama halnya seperti Bolone Mas, itu dirujak sama netizen. Oposisi apalagi ngomonginnya bukan main lagi ngomonginnya ya, bukannya kerja dan lain sebagainya gitu kan. Dia udah persiapan untuk Pilpres 2029, padahal Gibrannya gak ada di situ. Itu hanya pengurus yang ada di situ. Luar biasa memang netizen kita ini ya, tidak objektif, apalagi orang-orang oposisi.